Pembahasan kita malam ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175 dan 176. Ini adalah salah satu kisah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Nabi kita diperintahkan untuk menyampaikannya. Kisah yang sangat fenomenal, kisah yang banyak sekali ibrah dan pelajarannya, dan satu-satunya kisah ini cuman ya ada di surat ini dan ayat ini, tidak ada di tempat yang lain. Yaitu kisah seorang alim besar, seorang ulama Bani Israel, namun murtad, dan Allah jadikan sepanjang hidupnya seperti anjing, menjulurkan lidahnya sampai dia mati. Kenapa dia bisa murtad dan kenapa ulama besar, tokoh agama ini bisa berpaling dari agama Allah? Maka inilah bahan kajian kita malam ini. Silahkan dibuka kalau ada Quran surat Al-A'raf ayat 175 176. Allah Ta'ala firman, waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ceritakanlah kepada umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah berita besar akan seseorang yang kami berikan ilmu pengetahuan mengenai ayat-ayat kami. Fansalakha minha, namun dia melepaskan ilmu-ilmu Allah tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh setan, iblis. Fakana minal ghawin, dan dia sungguh termasuk golongan orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, sekiranya kami berkehendak, niscaya kami angkat dia dengan ilmu tersebut derajat yang tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, namun dia lebih memilih mengikuti nafsunya, lalu memilih kepada hal-hal duniawi. Famasaluhu kamasalil kalb, permisalan orang yang semacam ini seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, engkau usir atau kau diamkan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina, inilah perumpamaan bagi golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka sekali lagi ceritakanlah kisah ini wahai Muhammad agar umatmu bisa berfikir, mengambil ibrah pelajaran dari kejadian ini. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Ayat ini bercerita tentang seorang alim dari kalangan Bani Israel, seorang ahli ibadah, seorang berilmu pengetahuan tinggi. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma itu menyatakan nama alim, nama ulama su ini adalah Bil'am bin Ba'ura. Bil'am atau Bal'am bin Ba'ura atau kita sebut saja Bal'am. Bal'am dikenal dalam sejarah dia sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, Bal'am ini adalah ulama yang diutus oleh Nabi Musa untuk berdakwah di daerah Madian atau di daerah Syam. Namun dengan segala keilmuan dan ketinggian derajatnya pada mulanya di sisi Allah, dia melakukan beberapa kesalahan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, bahkan dihinakan seperti binatang anjing. Bagaimana kita mengukur keilmuan Bal'am ini? Kita lihat keterangan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Kata beliau, wa kana fi majlisihi 12,000 mihbaratin,
lil muta'allimin alladziina yaktubuna anhu. Bayangkan Pak Ibu, kalau Bal'am ini membuat tabligh akbar, membuat pengajian, kelah ceramah tempat tintanya saja 12.000. Orang dulu kan menulis pakai pena, udah dicelup tulis kan gitu kan. Bal'am ini kalau lagi ceramah Bapak Ibu, tempat tintanya saja 12.000, bayangkan. Kira-kira jumlah yang belajar lebih banyak atau lebih sedikit dari 12.000? Satu tinta bisa dipakai 2 orang. Artinya muridnya, santrinya jumlahnya puluhan ribu. Dan itu disebut di sini alil muta'allimin alladzina yaktubuna anhu. Yang santri-santrinya ini siap menulis apa saja yang keluar dari mulutnya. Memang dia ahli Taurat. Walau mungkin di zaman kita disebut ahli tafsir. Ya. Dia ahli Taurat. Memahami syariat agama Nabi Musa, agama Islam di zaman tersebut. Jadi kalau di Jawa aku lah jadi kiai besar, Buya Gadang gitu. Ya. Summa sarab bihaisu innahu kana awwal man sannafa kitaban aw anna laysa lil alam sani'un. Dan dia adalah orang pertama yang memiliki karya tulis yang sangat banyak. Padahal di zaman itu belum ada orang yang menulis kitabnya banyak. Jadi ratusan mungkin karya ilmiahnya gitu. Kalau dosen kok lah mungkin lah profesor kali ya. Jurnalnya lah Scopus, ya, indeks. Ya. The profesor dia. Baik. Itu dari sisi akademis. Dari sisi rohaniyah, dari sisi ilmu kebatinan, ilmu rohani, karena Bal'am qad utiyan nubuwah. Imam Mujahid mengatakan dan Imam Qurtubi juga mengatakan dia diberikan sebagian dari kenabian. Bahkan Imam Ikrimah mengatakan dia ini nabi gitu ya. Karena nabiyan. Tapi ini pendapat yang disanggah oleh banyak ulama. Tidak mungkin nabi seperti ini. Nabi itu maksum, terjaga. Sementara dia tidak terjaga, berarti dia bukan nabi. Yang betul adalah dia diberikan sebagian nubuwah. Ya. Apa itu sebagian nubuwah? Sebagian dari kenabian, bukan nabi. Dan di antara sebagian nubuwah di akhir zaman yang tersisa adalah mimpi yang baik. Kata Nabi SAW, mimpi yang baik, ru'ya salihah. Mimpi yang baik itu 1/70 kenabian. Tanda seseorang itu baik lah, gitu. Mulia, soleh gitu. Kalau dia punya mimpi yang bagus-bagus. Ya, tapi bukan nabi. Bukan wahyu itu mimpinya. Ya. Wa kana mujabad da'wah. Bal'am ini kalau berdoa pasti dikabulkan Allah. Disebabkan karena dia memiliki Ismul A'zam, pengetahuan tentang nama Allah yang agung. Nama Allah ini terbagi 3. Nama Allah yang ada dalam Quran dan hadis. Dalam Quran jumlahnya 99. Itu yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Ada asma Allah yang ada dalam Quran, ada asma Allah yang ada dalam hadis. Ada asma Allah yang diajarkan oleh Allah ke sebagian hambanya dan sebagian tidak tahu. Ada nama Allah, asma Allah yang hanya Allah yang tahu. Jadi 3 jenis nama Allah. Kalau ditanya berapa jumlah nama Allah, wallahu a'lam. Kalau yang ada dalam Quran 99. 100 dengan Allah itu sendiri. Tapi kalau disebut jumlah nama Allah berapa, wallahu a'lam. Karena terbagi 3. Ada yang dalam Quran dan hadis, ada yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala sendiri, ada yang tahu. Kemudian yang ketiga adalah nama Allah atau Ismul A'zam yang diajarkan ke sebagian kecil hambanya, ke sebagian hamba yang Allah pilih. Dengan Ismul A'zam ini, Sekretaris Sulaiman bisa membawa singgasana Balqis dalam waktu kurang dari sekedip mata. Bayangkan dulu kesaktian atau kehebatan dari Ismul A'zam, barokahnya. Kita akan berdoa dianjurkan membawa nama Allah, kan begitu. Nah, kalau tahu ilmu Ismul A'zam ini, maka kita menjadi wali atau memiliki karomah
Dan inilah yang dimiliki oleh Bal'am. Selain dia hebat dari sisi pendidikan akademis, dia adalah seorang yang rohaniawan, memiliki karomah istilah, memiliki karomah yang luar biasa. Namun apa yang terjadi dengan Bal'am? Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika mengeluarkan Bani Israel dari Mesir tidak mengambil jalur utara. Kalau jalur utara kan tembusnya Sinai, Palestina kan begitu. Namun arahan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam diarahkan ke timur, yaitu ke bibir pantai Laut Merah. Ya, pada mulanya Bani Israel tidak mau ikut, tapi gimana lagi? Perintah Allah begitu. Sehingga terjadilah apa yang kita ketahui bersama maklum. Akhirnya seolah terperangkaplah Bani Israel dan Nabi Musa di belakang tentara Firaun, kiri kanan gunung, depan laut, kan begitu. Kemudian Allah merintahkan untuk memukulkan tongkat Nabi Musa melewati laut. Terbelahlah laut itu, singkat cerita sampailah Bani Israel di Jazirah Arabiyah, kan Arab itu sudah Hijaz, sudah sampai ke daerah barat Saudi Arabia sekarang itu. Tentu untuk menuju ke Palestina belok lagi ke utara, kan begitu. Terbayang petanya Pak Ibu ya. Tentu ke utara lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memerangi orang-orang Jabbarin yang ada di Syam waktu itu. Bal'am ini diutus oleh Nabi Musa ke negeri Syam dan terkenal dengan karomahnya, doanya yang makbul. Sehingga orang-orang Madian atau kaum Jabbarin ketika mengetahui akan diserang oleh Nabi Musa dan Bani Israel, orang-orang beriman di kalangan Israel, dia meminta nasihat dan meminta doanya Bal'am. Nah, terbayang sekarang Pak Ibu, Nabi Musa datang dengan Bani Israel untuk berjihad, untuk merebut Baitul Maqdis dari orang-orang Jabbarin. Orang-orang Jabbarin tahu ada tokoh spiritual di tengah mereka bernama Bal'am bin Ba'urah. Maka Bal'am bin Ba'urah dimintai tolong, wahai Bal'am, kamu orang yang doanya dikabul sama Tuhan, maka tolong doakan kami agar menang melawan Musa. Dia mau merebut wilayah ini. Tolong doakan kami agar menang ke atas Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya Bani Israel. Bal'am tentu tidak menerima doa permintaan itu, karena dia orang beriman. Dia justru diutus oleh Nabi Musa. Dan dia seorang wali, seorang ulama, dan mungkin mendoakan celaka kepada seorang nabi. Apalagi Nabi Musa, ulul azmi minar rusul, nabi besar dalam Islam, kalimullah, orang yang mampu bicara dengan Allah di dunia. Lalu dia tolak mentah-mentah, nggak bisa. Saya doa saya memang mustajabah, tapi kalau permintaan kalian untuk doa saya melaknat agar Allah mengalahkan Musa bin Fir'aun, mustahil, nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Dibujuk dengan harta, dibujuk dengan pangkat, dibujuk dengan dengan duniawi, hal-hal duniawi, tidak mempan, tidak bisa. Istiqomah dia. Namun kemudian orang-orang tidak kehilangan cara untuk bagaimana Bal'am ini sudah mendoakan kita. Kita menang, Musa kalah. Akhirnya dia masuk melewati istri Bal'am. Nah, ini masalah mulai di sini. Tidak bisa Bal'am menerima permintaan orang-orang Jabbarin, maka orang-orang Jabbarin meminta siapa? Istrinya yang didekati sekarang. Ya. Wakila kana hawahu ma'al kuffar, wakila ittaba'a ridha zawjatih, wa kanat ghalibat fi amwalin hatta hamalathu 'ala du'a ila Musa. Jadi ditawarilah istri ini dengan harta, dengan emas, dengan berlian, dengan pangkat, dengan harta, dengan emas, dengan tambang-tambangnya mungkin, dengan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Istrinya ini luluh juga, tertarik. Oh iya juga, doa doang sepele ya. Cuman doa sebentar doang, apa sih gitu kan? Maka dia berdandan, dia rayu suaminya, dia bujuk-bujuk. Akhirnya apa yang terjadi Pak Ibu? Bal'am akhirnya mengiyakan juga. Akhirnya dia mau mengiyakan permintaan istrinya ini. Inilah bahaya kalau istri sudah masuk dunia ke hati istri. Suami yang selurus-lurus apapun bisa belok gara-gara istri yang hubbud dunia.
Suaminya PNS, pangkat instansi, ya di instansi bekerja di lahan yang basah. Tadinya suaminya mau lurus, ya, mau jujur, tidak mau ambil yang macam-macam. Tapi karena tuntutan di rumah, Pak di luar punya rumah, Pak di luar baliko, Pak di luar tu, di luar. Akhirnya suami goyah juga imannya. Akhirnya setiap ambil juga haram. Akhirnya dia tangkap KPK. Kan gitu Pak Ibu. Jadi sehebat apapun ya ilmu seorang laki-laki, kalau pasangannya tidak support, maka biasanya gagal itu. Lihat nabi-nabi dan rasul, nabi-nabi yang istrinya itu tidak support dakwahnya, umatnya cenderung sedikit. Contoh Nabi Nuh, Nabi Lot dan lain sebagainya. Tapi umat nabi-nabi yang istrinya kompak, istrinya support, istrinya soleha, istrinya tidak hubud dunia, maka umatnya cenderung banyak. Ya. Jadi masuk melalui pintu istri. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail atas perintah Allah, iblis mendatangi siapa dulu Pak Ibu? 3 orang yang didatangi itu. Ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah, iblis mendatang dalam menyerupai bentuk seorang laki-laki manusia. Didatanginya keluarga ini. Keluarga ini kan cuma 3 anggotanya. Nabi Ibrahim seorang, Siti Hajar seorang, Ismail seorang. Yang didatangi setan siapa? Pertama kali Siti Hajar. Siti Hajar yang pertama. Jadi perempuan tonggak ke rumah tangga itu betul gitu. Perempuannya baik, maka baik urusan rumah tangga. Perempuan yang rusak, maka rusak. Dan biasanya, mohon maaf, rusaknya perempuan itu dengan harta. Rusaknya laki-laki dengan wanita, cocok. Rusaknya perempuan dengan harta. Rusaknya laki-laki dengan wanita dan jabatan biasanya. Nah, masuk lihat perempuan, masuk lihat istri. Akhirnya ilmu yang setinggi langit tadi itu, karomah yang luar biasa, ismul azam, tidak ada gunanya. Walhasil apa Pak Ibu, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, si Bal'am ini mengajak kaum Jabbarin untuk naik gunung. Jadi doanya di gunung. Doa di gunung, dia Bal'am menaiki sebuah keledai. Keledai ini tiba-tiba di tengah perjalanan berhenti, dipukul, nggak mau jalan, tetap dia nggak mau, dia lanjut. Ternyata setelah dilihat di depan Bal'am sudah ada iblis, sudah ada setan, sudah ada iblis. Kemudian Bal'am sujud ke iblis itu, hilang. Itulah dimaksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'atba'ahu syaitan, maka setan pun mengikutinya lalu dia pun menjadi penyembah setan, murtad dia. Kemudian sampai di puncak gunung dia mulai berdoa. Doa itu kepada Allah. Dia pakai ismul azamnya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalahkanlah, niat maunya seperti itu. Wahai Musa, doakan kekalahan Musa, kemenangan kita kaum Jabbarin. Maka mulailah Bal'am ini berdoa dengan khusyuk, ya Allah menangkanlah Musa dan Bani Israel, dan kalahkanlah kaumku ini, orang-orang Jabbarin ini. Tentu orang yang mengaminkan di belakang protes, lah doa pesanannya tidak begitu, terbalik. Seharusnya kamu berdoa kalahkan Musa, menangkan kami, kok doanya malah salah. Emang saya ngomong itu tadi? Iya. Udah, saya ulang lagi doanya. Ya Allah, menangkanlah Musa dan Bani Israel, kalahkanlah kaum Jabbarin. Wahai Bal'am, jangan main-main. Kalahkan Musa, menangkan kami, kan begitu. Kemudian diulang terus, ternyata tidak pernah betul doanya. Lidahnya Bal'am ini dibikin salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah lidah ini malah mengatur sendiri, bukan Bal'am itu yang ngatur doanya. Jadi doanya itu salah terus, artinya 180 derajat dibandingkan keinginan orang-orang yang memintanya. Kemudian dia berkata begini, fatahawwala lisanuhu bidu'ai ala ashabihi, justru doanya melaknat kaumnya. Ad-du'a'u alaihi maknanya laknat itu. Kalau doa'ul lahu maknanya baru pertolongan, baru doa. Ya. Jadi kalau ad-du'a'u ala maknanya laknat, kalau doa lahu maknanya pertolongan. Jadi lidahnya itu tiba-tiba berkata demikian saja, berubah doanya. Ya.
Kemudian dia berkata, sudah berulang kali dicoba doa sesuai dengan pesanan pejabat, sesuai dengan pemerintah, tidak bisa dia. Waqila lahu fi dzalika faqala la aqdiru ala akthar mimma tasma'un. Saya tidak mampu lagi, cuman ini kemampuan saya. Saya sudah tidak bisa lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian? Wandala'a lisanuhu ala sadrihi. Lidahnya tiba-tiba menjulur sampai ke arah perutnya, sampai ke dada bawah. Sodor itu bukan dada atas, dada bawah. Ya, makanya kita sedekap itu di atas sodor, bukan di atas dada. Atas dada di sini sedekap. Dalam fikih itu di atas sodor. Sodor itu adalah tulang yang menonjol, tulang yang paling menonjol di bagian dada ini. Itulah di situ kita sedekap. 3 mazhab, Maliki, Hambali, Syafi'i. Kalau Hanafi di pusar, di bawah pusar ya. Jadi sodor. Sampai segitu lidah, sampai wak sedekap keluar lidah. Ya. Kemudian dia berkata, qad zahabat minnil ana dunya wal akhirah. Sungguh telah pergi dariku dunia dan akhirat. Tadinya dia menjual akhiratnya untuk dapat dunia, sekarang dunia pun dia sudah tidak ada, dapat juga. Ya, siko capang, siko capeh, siko tabang, siko lapeh. Falam yabqa illa al-makru wal khadi'atu wal hilah. Dan saya tidak mampu menolong kalian untuk menang dari Musa sekarang, kecuali saya bisa memberikan kalian masukan. Saya cuma bisa memberikan trik, cuma memberikan siasat. Saya ada ide untuk mengalahkan Musa dan Bani Israel. Kalau doa sudah tidak bisa, karomahnya sudah dicabut, imannya sudah dicabut, apalagi kemampuannya sudah ada, ilmunya tidak ada lagi. Yang saya bisa lakukan sekarang adalah melakukan makar, khadi'ah dan hilah. Itu siasat untuk menjatuhkan atau mengalahkan Musa dan Bani Israel. Bagaimana caranya? Sa'amkuru lakum, dan saya akan menyusun rencana ini untuk kalian. Apa itu? Fa inni ara an tukhriju ilaihim fatayatikum. Sekarang Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi Musa. Mereka golongan yang ditolong oleh Allah. Kita golongan yang sudah dicabut pertolongan. Kalau kita nekat perang dengan Nabi Musa, pasti Musa dan Bani Israel orang beriman itu pasti menang, karena mereka di pihak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang caranya kita tarik pertolongan Allah dari mereka, sehingga Allah tidak mau nolong mereka? Gimana caranya? Caranya ialah kalian buat mereka berzina. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan zina. Fa innallaha yubghiduz zina fa in waqa'u fihi halaku. Kalau satu saja dari tentara pasukan Nabi Musa itu orang beriman itu berzina, mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kalah dengan sendirinya tanpa kalian serang. Terus gimana caranya? Dia katakan apa ini? Fa inni ara an tukhriju ilaihim fatayatikum. Pilih perempuan yang paling cantik yang ada di negeri ini. Dandani mereka. Kemudian ajari mereka untuk menggoda dan ajak orang-orang Bani Israel untuk berzina. Kemudian bawakan kepada mereka barang-barang dagangan, pura-puranya padusi-padusi menggalih ke tentara Bani Israel yang sedang berkemah menjual barang, tapi ujung-ujungnya diajak untuk berbuat zina. Kemudian dilakukan, maka orang-orang Bani Israel pun tergoda. Bahkan yang ikut dalam menggoda itu termasuk perempuan-perempuan itu adalah putri raja itu sendiri. Sampai rajanya mengatakan, kamu harus bisa menggoda Musa, sehingga Musa yang berzina dengan kamu. Nabi sini jadikan target. Jadi Musa ditargetkan berzina dengan putri raja ini. Namun ketika dia datang ke perkemahan atau tempat peristirahatan pasukan Bani Israel, putri ini ternyata tidak bertemu dengan Musa, dia bertemu dengan kaptennya atau komandannya Bani Israel. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bertemu dengan kapten, perempuan ini mengatakan, saya tidak hendak menggoda engkau. Kau ini pangkatnya cuma komandan. Saya mau ketemu presiden langsung, yaitu Musa alaihissalam. Tapi kemudian komandan Bani Israel ini takjub dengan kecantikan ya daripada putri ini. Kemudian dia mengatakan tidak perlu sampai ketemu Musa, sama saya saja. Maka dia berzinalah dengan perempuan itu. Malam itu juga
terjadilah perzinahan di kalangan Bani Israel. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, fitnah Bani Israel itu adalah perempuan. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Setelah mereka berzina, fa fa'alu wa waqa'a Banu Israil fi zina fa arsalallahu alaihim at-ta'un. Maka tersebarlah di antara mereka penyakit ta'un. Apa itu penyakit ta'un? Penyakit kulit yang mematikan dan mudah itu tersebar, atau penyakit yang menular, epidemi. Terjadi epidemi di kalangan Bani Israel. Famata minhum sab'una alfan, matilah pasukan Bani Israel sebanyak 70.000 pasukan. Berapa? Sab'una alfan, ya 70.000 pasukan. Parang lu adil. Tapi lah mati 70.000 pasukan. Gara-gara apa? Gara-gara zina. Dikatakan yang berzina itu cuma satu, komandannya saya. Komandan ini bahkan melapor dulu ke Nabi Musa, wahai Musa, ini perempuan mau menggoda engkau. Dia mau ajak engkau berzina, tapi saya tidak mau. Saya yang mau dengan dia. Semua perintahmu saya lakukan, siap, tapi tidak untuk ini. Saya tetap berzina. Lalu dia berzina malam itu. Setelah sedang berzina, salah seorang komandan yang lain itu menombak, mati kedua-duanya. Tapi setelah itu tetap terjadi ta'un. Sebelumnya sudah turun ta'un dan membuat 70.000 pasukan Bani Israel mati dan tidak bisa memasuki Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak berhasil membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Sampai Nabi Musa meninggal di pengungsian, meninggal di padang pasir, tidak bisa membawa Bani Israel ke Palestina. Ya. Padahal misi awalnya mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, kemudian menyeberang Laut Merah, kemudian berperang dengan Jabbarin, menang, lalu masuk Baitul Maqdis dengan selamat. Kan itu misinya. Tapi karena kemungkaran yang terjadi, makar yang terjadi oleh ide seorang alim yang murtad, maka bangsa Bani Israel terkurung di padang Tih, di padang Sahara itu selama 40 tahun. Nabi Musa pun meninggal di tempat tersebut tanpa Bani Israel berhasil masuk ke Palestina. Baru nanti dipimpin oleh Nabi Harun. Di zaman Nabi Harun juga tidak berhasil masuk. Baru kemudian setelah di zaman Nabi Harun, 40 tahun kemudian di zaman Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, barulah Bani Israel berperang untuk kedua kalinya melawan Jabbarin, ya, untuk pertama kalinya malah ya. Baru kemudian di zaman Nabi Yusha bin Nun, Bani Israel masuki Palestina. Baik. Jadi kira-kira apa sebabnya, ya, orang yang begitu soleh tadinya, begitu ahli ibadah dan begitu tinggi ilmunya bisa keluar dari Islam? Kenapa bisa demikian? Ini yang harus kita renungkan bersama-sama, yaitu ada beberapa sebab. Yang pertama, ya, disebabkan karena kesombongan yang ada dalam hati. Ya, disebabkan mungkin karena ilmu yang dia miliki, mungkin karena banyak pengikutnya, banyak followersnya, ya, banyak santrinya, luar biasa karya ilmiahnya, sehingga muncul dalam hatinya itu al-kibar atau kesombongan. Nabi SAW bersabda, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat kibir, walaupun sebesar zarrah. Apa itu kibir? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebab yang kedua, berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Arifin, wa sami'tu ba'dal arifina yaqul, saya mendengar sebagian ulama ma'rifat berkata, inna ba'dal anbiya'i sa'ala Allah ta'ala an amri Bal'am wa tardihi ba'da dzalikal ayati wal karamat. Jadi rupanya cerita tentang Bal'am ini cukup populer di kalangan para nabi. Sehingga para nabi pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa orang yang begitu hebat tadinya soleh, ilmunya banyak, bisa engkau cabut hidayah daripadanya? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, lam yashkurni yawman minal ayyami ala ma'ataitu. Disebabkan karena Bal'am tidak bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah diberikan, ilmu yang banyak, karomah dan sebagainya.
Walau syakarani ala zalika marratan lama salabtuh. Seandainya Bal'am itu bersyukur kepadaku sekali saja, maka aku tidak akan mencabut keberkahan ilmunya. Itu sebab yang ketiga, karena kurang bersyukur. Syukur ini yang dimaksud dengan syukur ini bukan sekedar ucapan lisan ya. Kita ngomong alhamdulillah itu baru syukur lisan namanya. Ada syukur qalbi, syukur yang berasal dari hati. Memang hati itu yang bersyukur. Gimana caranya? Step awalnya ialah mengetahui nikmat itu adalah nikmat. Bahwasanya ini nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang ketiga dengan amal perbuatan. Ini syukur jawarihi. Artinya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan sabar dengan takdir Allah. Kemudian berkata Imam Mujahid, innahu utiyan nubuwah, sesungguhnya Bal'am ini diberikan sebagian nubuwah, farasyahu qaumuhu ala an yaskuta fa fa'ala wa tarakahum ala ma hum alaih. Artinya memang Bal'am ini diberikan sebagian dari kenabian, namun dia pernah diberikan hadiah oleh penguasa. Kalau bahasa kita nih, bahasa waks kini apa ya? Gratifikasi. Ini dia hadiah dari pejabat, dari pemerintah. Untuk apa? Untuk mendiamkan suatu persoalan kemungkaran di negeri itu. Ya. Farasyahu qaumuhu ala an yaskuta, agar dia diam. Tidak usah protes-protes kalau pemerintah bikin sesuatu yang salah. Kalau ada kemungkaran, ada penyelewengan dan lain sebagainya, alim ulama dibungkam. Nah ini, ulamanya salah karena menerima itu, menerima tawaran, ya. Kemudian setelah pemerintah bikin suatu kesalahan, namanya pemberian dari orang yang punya niat jahat, tentu ada maksud. Ya, maksud dari pemerintah itu atau orang-orang yang menyogok Bal'am ini agar dia mendiamkan nanti kalau ada bikin kesalahan. Makanya saya katakan para ulama, cendekiawan Islam, tokoh-tokoh masyarakat, ya, ormas Islam, mohon jaga independensi. Jangan gara-gara wak dia jangan gara-gara wak dia piti, dia jabatan, dia macam-macam, ya, sehingga bisa merusak profesionalisme dan sikap independensi kita. Ya, terutama para ulama MUI. Jangan sampai bergantung jauh pemerintah mereka. Lihat Muhammadiyah aja 13T betih tarik. Tidak bisa orang menggoyang Muhammadiyah. Disebabkan pada ada amal usaha dan tidak mampu disogok dibeli oleh siapapun, bahkan 9 naga sekalipun. Ya, lihat Muhammadiyah. Ya, independen. Tidak bisa diatur-atur oleh penguasa, tidak bisa. Ya. Jadi sayangnya sebagian orang, ya, tadinya luar biasa keilmuannya, kalau masuk di jabatan ada oleh hilang berolah. Ya. Betul apa benar Pak Ibu? Itu tempi lidahnya sila. Tempi lidah jopo, jopiti, jabatan, kekuasaan, ya, tambang dan mineral, yang macam, ya. Sehingga ilmu agama ini tidak ada lagi. Ya, walaupun tadinya dimuliakan kiai kah gelarnya, habib kah orang menyebutnya, ustadz kah dia, buya, tapi kalau masuk ubud dunia, lah masuk istri yang tadi yang salah tadi itu, ya maka semuanya buyar semuanya. Maka kata Allah apa? Kamasaluhum masaluhu kamasalil kalb. Orang macam ini kata Allah seperti anjing. Ya. Berkata Imam As-Suddi setelah peristiwa itu, kana Bal'am ba'da zalika yalhasu kama yalhasul kalb. Setelah peristiwa ini terus menerus Bal'am ini mengeluarkan lidahnya dan menjulurkan lidahnya seperti anjing. Ya. Kenapa anjing? Ada apa dengan anjing? Disebutkan dalam ayat 176, masaluhu kama salil kalbi intahmin alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu kau usir dia tetap mengelurkan lidahnya, engkau biarkan dia juga menjulurkan lidahnya. Kalau kita baca dalam ilmu biologi, memang anjing ini selalu mengeluarkan lidah. Mau dia lagi senang, julurkan lidah. Mau lagi stres, julurkan lidah.
Diusir julukan lidah, dibiarkan julukan lidah. Lagi haus julukan lidah juga, lagi tidak haus habis makan julukan lidah juga. Ibaratnya dikasih ilmu dengan tidak dikasih ilmu sama aja. Ya. Itulah permisalan yang Allah buat. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Demikianlah orang-orang yang bermisalan bagi orang-orang yang mendustakan Allah, ayat-ayat Allah. Faqsusil qasas, maka ceritakanlah kisah ini wahai Muhammad, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu, seandainya Bal'am itu tidak mengikuti hawa nafsunya, permintaan istrinya dan lain sebagainya, ya, tidak menuruti keinginan hawa nafsunya, la rafa'na, kami pasti angkat derajatnya. Kata ulama, kalaulah dia tidak mengikuti hawa nafsunya, kami angkat derajatnya. Dia akan digabungkan oleh Allah bersama pasukan Musa alaihissalam dan orang-orang beriman, dan dia tidak mendapatkan azab yang sedemikian menghinakan tersebut. Namun apa yang terjadi? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Jadi kejadian ini, peristiwa ini bisa kita ambil pelajaran. Ilmu tentang zuhud itu kadang-kadang harusnya dan semestinya memang lebih diutamakan dibandingkan ilmu teori keilmuan. Kalau ilmu wawasan tidak diimbangi dengan sikap zuhud dengan ad-dunya, maka itu hanya akan menghancurkan seseorang. Betapa banyak orang yang koruptor, bukan kurang sarjana, kurang ilmu, enggak. S1, S2, S3, tapi kok masih bisa korupsi. Apa yang salah? Qalbunya itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada sifat hubud dunia ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Wallahi inni la akhsha an taqa'u fi syirk, an tusyriku billah. Sungguhnya aku tidak takut kalian akan berbuat syirik pada Allah. Walakin apa? Ad-dunya tatanafasu fiha. Yang aku takutkan kalian itu memperebutkan dunia. Baik. Oleh karena itu Pak Ibu, kalau kita lihat Ustadz, Buya, ya, atau kita lihat ulama, doakan. Ya, jangan sampai jangan sampai beliau yang tadinya istiqomah dari kecil hafal Quran, masuk pesantren, kiai, kemudian kenal dengan pemerintahan, ya, kita doakan ulama-ulama, buya-buya kita dijauhkan daripada fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan pernah merasa aman dari cabutan hidayah dari Allah. Orang berilmu saja bisa dicabut hidayahnya oleh Allah, apalagi awak ilmunya Masya Allah kurang dari itu. Ya, makanya tidak boleh seorang merasa aman dari makarnya Allah. Ya, tidak boleh orang itu merasa dia akan aman dari cabutan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mencabut hidayah, tidak boleh. Ya, ilmu yang banyak, karomah yang banyak pun tidak ada artinya. Ya. Kemudian yang terakhir, sebab kenapa Bal'am ini dilaknat oleh Allah, dikarenakan tergoda dan masalah dalam memilih istri ini kayak. Ya, jadi disebutkan tadi kan bahwasanya Bal'am tadinya konsisten, namun karena digoda oleh pasangan yang salah, istri, ya, maka dia terjatuh kepada kesalahan yang fatal. Mudah-mudahan kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 165, 167, 168 ini 175, 176, 178 ini menjadi sumber, ya, hidayah bagi kita, jadi pelajaran bagi kita, ya. Semoga kita terhindar dari golongan orang-orang yang ilmunya justru menerkamnya bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan. Wazidna ilman ya rabbal alamin. Dan kita berdoa dijauhkan dari ulama ulama yang jelek seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Pak Ibu? Ada pertanyaan Bu? Tidak ada rupanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.